Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu untuk minggu ke-13. Pada minggu sebelumnya, kita sudah membuat sebuah form untuk melakukan transaksi penjualan. Nah, kali ini kita akan membuat bagaimana cara untuk mencetak struk ya. Jadi kalau kita ada transaksi penjualan, biasanya akan ada struk yang nantinya akan diterima oleh pembeli. Nah, pertama kita cek dulu form transaksi penjualan. Jadi kita harus memastikan form ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, jadi di sini sudah ada total transaksinya, yaitu 20.500. Nah, misalnya pembeli itu membayar dengan uang misalnya 50.000. Nah, 50.000, jadi kalau kita tekan, maka kembalinya adalah 29.500. Nah, setelah itu tentunya kita akan mencetak struk. Nah, untuk mencetak struk, maka kita kembali ke design view ya. Oke. Nah, di sana kita harus menambahkan tombol cetak. Untuk tombol seperti biasa kita desain, kita insert button ya. Jadi button misalnya di tengah-tengah sini. Oke, atau ya nggak apa, kita buat dulu. Nah, ini kita cancel. Kita buat di sini misalnya. Nah, kita ganti dengan cetak. Nah, kalau sudah, kita save dulu, Ctrl S. Nah, kemudian untuk mencetak struk, kita akan menggunakan report di sana. Nah, kemudian ini kita close. Kemudian kita create, kita pilih report wizard. Nah, di sana sebelumnya kita sudah membuat query penjualan. Jadi kita pilih di sana query penjualan. Nah, yang kita masukkan di sana adalah kode, nama, jumlah, harga jual, dan totalnya. Jadi ini kita pilih lalu next. Nah, kita tidak ingin kita grouping. Oke, kita next. Nah, ini kita susun berdasarkan kode ya. Lalu next. Ini kita biarkan tabular. Nah, kita pilih ya modify ya. Kita pilih modify lalu finish. Nah, ini dia report kita yang dibuat berdasarkan query penjualan. Ini nggak apa-apa, biarkan saja namanya, atau ya kita ganti dulu lah namanya. Kita ganti tadi ini ya, kita rename menjadi cetak struk penjualan. Oke. Nah, kemudian kita desain view lagi. Nah, kita rapikan, misalnya headernya ini kita ganti menjadi nama toko kita. Misalnya toko serba ada. Nah, untuk struk sendiri itu biasanya ukurannya kecil ya. Maka ini kita kecilkan. Kita kecilkan. Oke, struk mungkin nggak perlu halaman. Kemudian ini kita pindahkan. Kodenya kecil saja. Oke.
jumlahnya juga mungkin kecil. Atau jumlah ini kita ganti dengan quantity ya biasanya. Oke. Nah, lalu harga jual kita cukup harga saja. Oke, ini total mungkin agak besar ya. Oke, nama, kode, oke sudah. Nah, yang bawahnya kita rapikan juga. Ingat, yang boleh diubah itu adalah labelnya ya. Nah, sedangkan yang bawahnya text boxnya itu nggak boleh dirubah. Jadi kita biarkan saja. Oke, total. Nah, kalau sudah baru bisa kita kecilkan. Ya, kira-kira 12 cm. Ini pun masih terlalu besar ya sepertinya. Nah, ini nggak apa-apa lah, 12 cm. Ini kita ketengahkan. Toko serba ada. Ini kita naikkan ke atas. Kemudian grid kita kasih nah ini biasanya alamatnya ya, misalnya jalan antara nomor 12 misalnya, Kecamatan Bengkalis. Oke. Nah, misalnya telepon misalnya 08 52 678 9876. Oke. Ini kita ketengahkan. Nah, ini tanggal. Jadi tanggal ini kita oke. Jadi bisa di struk itu ada tanggalnya ya. Oke. Nah, kalau sudah kita Ctrl S dulu. Nah, kemudian kita cek, kita report preview. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini kalau report previewnya. Nah, di sini ada kode. Kodenya masih terlalu besar ya, bisa kita kecilkan sebenarnya. Kita ke design view. Jadi kodenya kita kecilkan sedikit.
Oke, Ctrl S. Kita cek print preview. Oke, nah ini ukuran kertasnya ya. Nanti kita atur. Oke, atau bisa kita atur. Jadi kita home. Ini dia page setup. Nah, kita ganti ukuran kertasnya menjadi misalnya berapa di sini yang paling kecil. Ini ya, statement. Oke, kita coba print preview. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, kita ke design view. Nah, untuk kode di sini kalau kita cek ada kotaknya ya. Oke, kode yang yang detailnya ya. Jadi yang ini dia ada kotaknya. Oke. Sub outline ini kita transparan. Oke, jadi kotaknya sudah hilang. Kita kembali ke design view. Nah, kita rapikan sedikit. Oke, kalau sudah, kita Ctrl S dulu. Oke, nah kemudian kita tambahkan garis. Jadi di sini kita tambahkan garis. Format. Nah, ini kita ganti modelnya menjadi ya, putus-putus. Nah, jadi kalau kita lihat di print preview, nah kira-kira seperti ini ya. Oke, kita ke design view lagi. Oke, terlalu ke atas. Oke, kalau sudah, tadi kita sudah menambahkan garis ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan garis di bawah sini. Nah, untuk menambahkannya kita copy saja garisnya, Ctrl C. Nah, tapi paste-nya itu bukan di page footer ya, tapi di report footer. Nah, jadi ini kita naikkan saja karena takutnya nanti salah. Kita paste di sini, kemudian kita lihat. Nah, ini dia garisnya. Ini kita design view, kita rapikan garisnya. Oke, kalau sudah, kita Ctrl S dulu. Nah, biasanya stroke itu ada totalnya ya, total berapa, kemudian uangnya berapa, kembaliannya berapa. Nah, untuk itu kita tambahkan menggunakan text box.
Jadi di sini kita buat dulu. Oke, nah ini misalnya total. Kita rapikan. Misalnya di sini total. Oke, total. Kita coba kita cek. Nah, jadi udah ada totalnya berapa. Kemudian ini kita cek Ctrl V. Nah, ini uangnya. Misalnya tunainya berapa? Tunainya. Kemudian Ctrl V. Ini kembalinya ya. Ini kita rapikan. Oke. Nah, formatnya kita ganti. Kita pakai standar saja, atau currency juga nggak apa-apa. Currency desimalnya kita nolkan. Oke, kita coba dulu print preview total. Oke, terlalu besar ya, kita kecilkan sedikit. Kita samakan dengan yang di atas. Oke, ini mungkin kita cetak tebal, kita bold. Oke. Nah, kita kasih garis putus-putus seperti tadi. Oke, kita coba kita lihat print preview. Nah, jadi udah ada ya total, tunai, dan kembali. Oke, kita Ctrl S dulu. Nah, selanjutnya kita akan memberi nama. Jadi untuk total ini kita beri nama menjadi total aja. Kita Ctrl S. Kemudian untuk tunai ini kita ganti tunai aja. Kalau sudah Ctrl S. Nah, jadi di sini tadi kita sudah memberi nama ya. Untuk total itu total aja, tunai aja, dan ini kembali kita beri nama lah ya. Kembali. Oke, kalau sudah kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan, ini kan masih unbound ya untuk totalnya ya. Nah, jadi kita akan membuat di sana untuk total itu kita klik unbound-nya. Kemudian kita pilih control source. Kita klik titik tiganya ya. Nah, ini adalah sama dengan sum ya, sum dari total. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, jadi berubah di sini. Nah, untuk tunai
itu jadi karena ini inputnya berdasarkan form, jadi kita cari formnya, form transaksi penjualan. Nah ini dia formnya. Nah, jadi form transaksi penjualan. Nah kita ambilnya di sana tunai aja. Tunai, oh ya tunai ya. Ini tunai. Kita klik tunai. Kalau sudah kita oke kan. Nah untuk kembali ini bisa kita input manual, yaitu sama dengan tunai aja kita kurang dengan total aja. Sudah kita oke kan. Nah kalau sudah kita Ctrl S, kemudian kita tambahkan, tarik ke bawah lagi. Biasanya di sini ada tulisan ya, kita buat, oke kita pakai garis dulu. Oke, nah kita tambah di sana. Oke. Terima kasih atas kunjungan Anda. Oke, ini kita rata tengah. Oke, kalau sudah kita Ctrl S. Nah untuk report itu sudah selesai, report struknya ya. Jadi ini sudah. Nah selanjutnya kita Ctrl S, kemudian kita buka form transaksi penjualan, atau ini kita sebelumnya kita ganti dulu propertinya. Jadi kita pilih ke report. Nah seperti biasa pop up nya kita yes, modalnya kita yes. Oke, kita Ctrl S. Nah kalau sudah, kita kembali ke form transaksi penjualan. Oke, di sana kita buka design view. Nah kemudian kita cetak struknya. Ini kita tombolnya kita klik kanan, lalu pilih build event. Nah di sana kita pakai makro ya. Jadi kalau misalnya ini nggak muncul, klik kanan, oh langsung makro ya. Oke, kita buat open ya, open report. Nah report ya, kita pilih yang tadi cetak struk penjualan, view-nya kita buat print preview. Oke, kalau sudah kita Ctrl S ya, kita save, kita close. Nah kemudian kita coba kita jalankan. Jadi kita jalankan formnya. Nah ini dia formnya. Jadi form transaksi ini kita coba buat uangnya, misalnya tadi 50.000. Oke, kita tekan enter. Nah maka 29.000. Biasanya setelah ini kan kita mengembalikan uangnya ya. Nah kalau misalnya ingin cetak struk, tekan enter lagi. Nah maka ini dia struknya. Oke, ini struk yang sudah kita buat tadi. Oke, tanggalnya tanggal transaksi hari ini. Oke ya. Nah jadi demikian materi kita untuk pertemuan ke-13, bagaimana cara membuat struk dari aplikasi penjualan yang telah kita buat dengan Microsoft Access. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.